Halo, jumpa lagi di channel Chef Share. Nah, di video kali ini, di konten kali ini, saya akan coba membahas tentang barang tidak dikuasai negara, BTD, BDN, barang dikuasai negara, dan juga BMN, barang milik negara. Nah, banyak yang masih bingung dengan istilah-istilah ini, terlepas bahkan petugas bea dan cukai sendiri terkadang juga belum tentu paham tuh perbedaannya itu. Dan bagaimana alurnya juga belum tentu mereka paham. Kalau mereka aja belum tentu paham, apalagi teman-teman yang mungkin baru yang masih baru belajar tentang dunia ekspor impor. Oke, kita coba kenalkan, yaitu BTD, barang tidak dikuasai negara, BDN, barang dikuasai negara, dan BMN, barang milik negara. Apa itu? Barang tidak dikuasai negara. Yuk kita ketahui apa itu BTD. Nah, barang apa yang ditetapkan BTD? Yaitu barang yang lebih dari 30 hari berada di TPS, tidak diajukan pemberitahuan impornya, belum disetujui pengeluaran barang impornya maupun barang ekspornya belum dimuat ke pengangkut. Ada juga lebih dari 30 hari sejak berada di TPB, tempat penimbunan berikat, yang izinnya telah dicabut, maupun barang kiriman pos atau impor ekspor yang ditolak penerima. Jadi 30 hari di TPS ini maksudnya adalah barang tersebut sudah TPS itu istilahnya tempat penimbunan sementara ya, atau gudang sementara yang berada di kawasan pabean yang masih diawasi bea dan cukai. Jadi kalau teman-teman impor barangnya itu kan nggak langsung keluar tuh. Nah, biasanya dia mendem dulu, mampir dulu di TPS. Nah, kalau tidak diajukan pemberitahuan impornya, PIB-nya selama 30 hari, belum disetujui mungkin terkait latasnya atau petugas bea cukainya ada penafsiran lain, kebijakan lain, dan juga barang ekspornya, terkait barang ekspor ya, belum dimuat. Jadi kalau ekspor juga tetap nanti ke TPS juga muara awalnya. Sudah lewat 30 hari pasti akan ditetapkan BTD. Nah, kalau yang ini lebih dari 30 hari berada di TPB, ini untuk penerima fasilitas tempat penimbunan berikat. Ini TPB ini nggak sembarangan diberikan ya, hanya untuk pengusaha TPB, jadi kawasan tertentu yang mendapat pembebasan bea masuk dan PDN. Nah, kalau berada di 30 hari izinnya tidak telah dicabut, berarti artinya barang-barang tersebut statusnya otomatis jadi BTD. Lalu juga barang kiriman pos, impor atau ekspor yang ditolak oleh penerima. Nah, ini kalau kantor pos ini, kiriman pos ya, bisa ditolak oleh penerima atau si penerimanya, otomatis akan berubah menjadi BTD. Jadi ini spesial hanya dimiliki oleh jasa Pos Indonesia. Kalau PJT lain tidak bisa. Terus, apakah ada pemberitahuannya? Nah, ini sering juga ada. Kamu akan diberitakan surat pemberitahuan bahwa barang kamu telah ditetapkan menjadi BTD dan dipindahkan ke gudang bea cukai TPP, tempat penimbunan pabean. Jadi barang yang tadi di TPS, barang yang tadi masih di TPB akan dimovingkan, akan dipindahkan ke TPP. Dan apakah masih bisa diurus? Kamu masih bisa ngurus jika atau memiliki waktu 60 hari sejak barang dipindahkan ke TPP untuk menyelesaikan atau mengurus kewajiban kepabeanan atas barangmu. Jadi punya waktu 60 hari. Tapi praktiknya di lapangan terkadang selama statusnya masih belum BTD, ya ada juga yang lebih dari 60 hari, nggak langsung otomatis 60 hari langsung BTD, tidak. Jadi perlu dicek dulu barang kamu yang udah lama nggak diurus tuh statusnya apa ya, masih BTD atau udah BTD apa belum ya. Kalau sudah BTD ya harus dicabut dulu skepnya, itu baru bisa diurus lagi. Jika telah lebih dari 60 hari gimana? Nah, jika lebih dari 30 hari maka barang kamu akan ditetapkan untuk dilelang atau ditetapkan menjadi BMN. Jadi BTD itu muaranya di dua. Kalau nggak dilelang ya jadi BMN, barang milik negara. Kalau dilelang ini prakteknya biasanya kalau belum sampai dilelang masih bisa diurus kok. Tapi kalau sudah jadi BMN, wah itu yang tidak bisa diurus. Tapi kalau barangnya akan dilelang, selama itu biasa ada pengumuman 1, pengumuman 2, biasanya pemilik barangnya masih bisa diurus. Tapi tentunya sudah ada biaya-biaya kepengurusannya tuh, karena sudah bermutasi untuk barang yang akan dilelang. Next, nah BDN, kita move ke BDN, barang dikuasai negara. Barang apa saja yang termasuk BDN? Yang pertama, ada barang impor atau ekspor yang dilarang atau dibatasi yang tidak diberitahukan
atau diberitahukan secara tidak benar. Ada juga barang dan atau sarana pengangkut yang ditegah. Ada juga barang dan atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal. Nah, BDN ini biasanya erat kaitannya dengan barang-barang lartas atau barang-barang penegahan. Kalau barang-barang lartas, apa tuh barang-barang lartas? Lihat di video saya sebelumnya. Jadi kalau statusnya barang lartas dan tidak diurus akan berubah menjadi BDN. Tapi kalau barang penegahan biasanya ditegah oleh unit pengawasan atau unit P2. Lalu ada pemberitahuan penetapan BDN. Nah, ada. Kamu akan mendapat pemberitahuan bahwa barang kamu telah ditetapkan sebagai BDN, serta barang yang ditetapkan jadi BDN akan dipindahkan ke TPP, gudang bea cukai sama tempat penimbunan pabean. Apakah masih bisa diselesaikan? Nah, kita lihat nih. Apabila dalam hasil penelitian barang kamu tidak dikategorikan sebagai barang bukti terkait tindak pidana dan atau tidak termasuk kategori dilarang impor atau diekspor, maka masih dapat diselesaikan kewajiban kepabeanan dalam jangka waktu 30 hari sejak barang berada di TPP. Tapi kalau ada indikasi bahwa barang kamu memenuhi kategori ini, dia ada bukti tindak pidana maupun masuk kategori barang dilarang impor, itu tidak bisa diurus lagi. Jadi BDN masih ada kemungkinan untuk diurus tergantung dari penelitian dari unit analisnya atau P2 biasanya ini terkait status barangnya ini. Lalu kalau lebih dari 30 hari tidak diselesaikan, maka barang kamu akan dilelang, bisa dilelang kalau ada nilai ekonomisnya atau ditetapkan sebagai barang milik negara. Sama seperti BTD. Nah, kita move ke kategori ketiga, barang milik negara. Apa itu? Apa saja termasuk BMN? Pertama adalah barang tidak dikuasai atau BTD yang dilarang impor atau diekspor. Lalu ada juga barang tidak dikuasai BTD yang termasuk dibatasi namun tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari. Dan ada juga barang atau sarana pengangkut hasil tindak pidana yang ditegah. Nah, ini dari BTD nih dua-duanya. Tadi kan ada yang dilelang, satu lagi yang jadi BMN. Termasuk barang dilarang diimpornya bisa jadi dari BTD langsung jadi BDN. Atau bisa juga dia barang yang tidak dikuasai termasuk barang yang dibatasi namun tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari. Ada juga barang hasil tindak pidana yang ditegah. Nah, ini kaitannya biasanya statusnya BDN dulu ya. Nah, ada juga barang atau sarana pengangkut yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak dipindahkan ke TPP. Ada juga barang dikuasai negara BDN yang termasuk barang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor. Ada juga barang atau sarana pengangkut yang dirampas untuk negara. Nah, ini kategorinya ada 6. Jadi lebih banyak. Jadi BMN ini sebenarnya muara akhir dari status BTD maupun BDN. Kalau sudah jadi BMN, sepengetahuan saya dan ini juga tidak diatur ya bahwa barang tersebut sudah tidak bisa diurus lagi. Lalu BMN diapakan? Nah, yang pertama bisa dilelang apabila secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara. Bisa juga digunakan apabila dapat digunakan, maka digunakan untuk penyelenggaraan negara. Bisa juga dihibahkan apabila terdapat manfaat untuk kepentingan sosial, kebudayaan, keagamaan, dan kemanusiaan. Bisa juga dimusnahkan apabila tidak dapat dimanfaatkan dan tidak ada nilai ekonomis dan memang biasa itu barang dilarang. Contohnya seperti minuman, alkohol, minol atau MMA dan HT, rokok-rokok dari luar negeri itu biasanya dimusnahkan. Dan juga bisa juga dihapuskan apabila barang tersebut mengalami penyusutan atau hilang. Jadi BMN ini merupakan muara terakhir dari sekian banyak tadi BTD dan BDN. Kalau sudah jadi BMN, udah itu menjadi hak negara mau diapakan. Dan teman-teman, kalau sudah barang status BMN, tidak bisa diurus lagi. Seperti itu. Oke, jadi sampai di sini dulu. Sekilas tadi tentang pengetahuan singkat tentang BTD, BDN, dan BMN. Nah, kalian mudah-mudahan yang baru bergabung, baru coba belajar di dunia ekspor impor, lebih kenal dan lebih aware tentang BTD, BDN, BMN itu apa bedanya. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa di like,
di-subscribe dan di-share sebanyak-banyaknya informasi ini jika dirasa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.